Sekolah yang baik bukan sekolah tanpa masalah, tapi sekolah yang stand dan bisa menyelesaikan masalah, termasuk bullying. Hai, selamat siang semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Sri Gusni Dan saya Sri Gustina dalam acara Podcast Cerita Kita. Oke, apa kabar Kak Sri? Halo Kak Sri, aku kabar baik nih. Kak Sri gimana nih? Alhamdulillah kita duo Sri baik semuanya ya, sehat dan bahagia. Dan kita hari ini juga lebih bahagia nih karena kita hari ini mau ngapain nih? Ini kan bulan Juli ya. Betul. Bulan Juli itu ada Hari Anak Nasional. oke. Gimana kalau kita membahas tentang anak? Nah, setuju kan Hari Anak Nasional tuh 23 Juli ya dirayakannya ya. Nah, hari ini kalau kita ngebahas tadi isu anak, kalau ngomongin anak kan kita ya memang banyak PR-nya ya kayak gitu. Nah, kita menghadirkan salah satu narasumber yang memang cocok banget nih, punya kapasitas, kemampuan dan sangat representatif untuk membicarakan isu-isu anak ini. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita, langsung aja kita sambut ya. Oke. Langsung saja. Mbak Diah Puspitarini, selamat siang Mbak. Selamat siang Mbak Sri dan Mbak Sri. Iya betul, dua Dua Sri, Sri, Mbak. ya, luar biasa. Dua Sri. Gimana kabarnya Bu Diah hari ini? Alhamdulillah, baik Mbak. Alhamdulillah Mbak Diah. Pokoknya semangat ya untuk anak-anak Indonesia. Alhamdulillah. Nah, Bu Selamat. Diah ini selain pejabat publik, ternyata beliau juga akademisi dan aktivis perempuan dan sangat konsen dalam perlindungan anak Indonesia. Oh iya, udah Bu Dokter ya. Jadi kita manggil Bu Dokter atau Mbak Diah nih? Sama saya. Oh, Sama siap. dia saja. Siap Mbak Diah. Oke. Iya, betul. Gimana Kak nih Sri? Bu Diah, Hari Anak di bulan Juli ini gimana dari KPAI? Satu kita ini ya menjadi peringatan kita bersama seluruh Indonesia bahwa tanggal 23 Juli itu Hari Anak Nasional. Itu Oke. yang terpenting ya. Iya. Yang kedua, ini menjadi trigger untuk kita semua sejauh mana kita sudah melindungi anak-anak kita. Nggak usah muluk-muluk anak Indonesia lah ya, anak-anak kita, anak-anak di sekitar kita. Kemudian, nah ini yang mungkin agak berat adalah sejauh mana negara hadir dan kita semua sebagai bagian dari masyarakat ini sudah berupaya untuk melakukan perlindungan untuk anak. Oke. Tadi menarik ya Mbak Diah, dibuka dengan hak-hak anak. Nah, boleh diceritain nggak sih Mbak sebenarnya dari banyaknya hak-hak anak itu sebenarnya yang jadi prioritas yang perlu jadi perhatian kita tuh hak apa aja Mbak? Oke, jadi hak anak ini Iya. sesuai dengan konvensi hak anak Oke. yang diakui oleh seluruh negara PBB. Di bawah PBB itu kan ada perlindungan hak anak dan perlindungan khusus anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Jadi ada Oke. 5 klaster nih. 5 klaster. Nah, Oke. klaster yang pertama adalah hak sipil dan Oke. partisipasi anak. Nah, ini Oke. terkait dengan kependudukan anak dan lain Oke. sebagainya Oke. ya. Terus pendapat anak. Oke. Nah, terus yang kedua adalah hak pengasuhan anak ya. Oke. Dan pengasuhan alternatif juga termasuk di situ pengasuhan di dalam keluarga ataupun pengasuhan dalam panti asuhan ataupun lembaga-lembaga lainnya. Oke. Nah, terus yang ketiga adalah hak kesehatan dan kesejahteraan dasar. Nah, di sini kaitannya dengan kesehatan anak-anak nih. Betul. Ya, terus yang keempat itu hak pendidikan, waktu luang dan budaya. Oke. Nah, ini pendidikan kenapa waktu luang dan budaya? Karena di dalam pendidikan itu ada waktu-waktu luangnya juga yang harus teredukasi ya, dan juga bagaimana anak-anak ini punya kesempatan untuk mengembangkan budaya. Nah, yang kelima nih klaster perlindungan khusus anak Mbak. Oke. Ini yang anak-anak kalau di klaster 1 sampai 4 tidak terpenuhi haknya, biasanya akan ada masalah dan mereka masuk di klaster kelima. Yakni perlindungan khusus. Ada 15 jenis anak-anak di dalam perlindungan khusus anak nih. Oke. Apa saja? Anak korban kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kemudian anak korban perdagangan ya, eksploitasi anak, pornografi anak, anak disabilitas, anak situasi darurat, kemudian anak korban terorisme, kemudian anak dengan HIV, anak dengan narkoba, pornografi, dan masih banyak lagi. Oke, berarti itu sebenarnya juga saling terkait ya Mbak ya, perlindungan itu tadi salah satunya yang 5 perlindungan Khusus anak. ya. Nah, kalau ngomongin tadi kekerasan ya Mbak ya, kan kekerasan juga banyak bentuknya. Nah, Betul. kalau ini yang masih hangat lah ya yang kita omongin kemarin kan bulan lalu 14 Juli kita cukup dikejutkan ya Mbak dengan salah satu berita bahwa ada seorang anak yang pada akhirnya meninggal dan diduga kuat
beliau kena akibat bullying kayak gitu, bullying yang didapatkan kayak gitu. Nah, gimana nih Mbak Diah melihat kasus yang terjadi terhadap adik kita di Garut kemarin, Mbak? Ya, kemarin saya ke sana. Oke. Oh Ya, iya. saya bertemu dengan keluarga, bertemu dengan berbagai pihak. Ya, memang ini sangat miris sekali ya, Mbak-mbak sekalian dan juga pemirsa ya, karena ini menjadi sebuah trigger untuk kita sejauh mana sebenarnya anak-anak kita ini terlindungi di ruang-ruang yang seharusnya Iya, aman. iya. Yes. Ya, bullying ini kan terjadi di sekolah. Sekolah juga ruang yang aman seharusnya bagi anak-anak. Nah, kemudian sejauh mana orang ataupun anak bisa resiliensi dengan kondisi yang dibully, ya kan? Tidak semua anak-anak itu Betul. siap. Nah, ternyata setelah kami turun ke sana, persoalannya kan memang agak pelik ya. Iya. Termasuk bullying ini tidak hanya dilakukan oleh sesama teman, tetapi juga Guru. ya diindikasikan demikian. Kemudian yang kedua juga si anak ini ternyata tidak bullying saja, tetapi tidak korban bullying saja, tetapi juga korban kekerasan sistemik. Ya, yang artinya di sini anak bisa tidak naik kelas dan lain sebagainya. Oke. Maka kami bertemu dengan kepolisian, UPTD BPA, kemudian juga bertemu dengan dinas terkait dan dengan sekolah. Bagaimana anak ini proses hukumnya tetap berjalan, ya kan? Biar mendapatkan kejelasan ya penyebab kematiannya apa, karena anak yang sudah meninggal itu tetap punya hak loh Mbak. Oh iya. Jangan sampai sudah meninggal di stigma negatif. Oke. Iya kan. Betul. Terus kemudian yang kedua kita juga harus listen on dari kasus ini apa. Apakah ada anak-anak lain yang menjadi korban juga? Apakah ada anak-anak lain yang berupaya untuk mengakhiri hidup juga? Dan just info ya Mbak, bahwa Indonesia ini termasuk darurat untuk anak mengakhiri hidup dan terbesar di Asia Tenggara. Terbesar untuk anak-anak. untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Sangat menyedihkan ya. Kami punya datanya lengkap Oke. dan kami punya studi tentang itu sampai 3 tahun terakhir ini kami fokus pada anak mengakhiri hidup dan self harm. Oke. Nah, di Indonesia itu untuk tahun 2023 data anak mengakhiri hidup 46 anak dengan rentang paling banyak adalah anak usia 15 sampai 17 tahun yang mengakhiri hidup. Kemudian di tahun 2024 itu 43, jadi turun 3. Oke. Paling banyak, tetapi paling banyak Mbak usia 13 sampai 15 tahun. Jadi anak SMP. Lebih ini ya, lebih Iya. muda Lebih jadinya. muda. Iya, ya, Mbak? lebih muda. Oke. Dan yang paling kecil adalah anak usia 9 tahun yang mengakhiri hidup. Nah, di tahun 2025 ini dari bulan Januari sampai bulan Juli kami sudah mencatat ada sekitar 21 orang anak yang mengakhiri hidup. Dengan rentan usia paling banyak adalah anak SMP. Iya. Nah, kalau kita lihat nih Bu, kan angkanya relatif naik ya. Apakah kehadiran dari KPAI sebagai lembaga negara harus viral dulu nih baru turun tangan, atau harus viral dulu nih baru kita konsen dengan kasus ini, atau gimana Bu dari laporan-laporan yang masuk? Sebenarnya kami sudah konsentrasi sejak 2023 Mbak. Jadi di dalam kasus ini anak mengakhiri hidup ini kan lempar-lemparan nih. Ini urusannya kepolisian, kementerian tidak mengakui bahwa ya kan itu sudah gitu. Tapi enggak bisa, akhirnya kan kami ambil ini bagian dari kekerasan fisik. Kekerasan fisik diri sendiri, melukai diri sendiri kan. Nah, kemudian apa yang kami lakukan? Kami mengkaji nih, kami datangi, bahkan Mbak, bukan satu hari, berapa jam setelah ada anak mengakhiri hidup tuh di sekolah SD, saya sebut SD di Jaksel, kami datang langsung. Kami melihat betul kondisinya apa, kami dudukkan nih, kepolisian bagian apa, UPTD BPA bagian apa, dinas sosial bagian apa. Karena kalau tidak seperti itu, kasus anak mengakhiri hidup ditutup. Ya sudah, meninggal mau apa lagi? Padahal nggak bisa seperti itu Mbak. Kita harus belajar penyebabnya apa biar tidak terulang. Nah, kemudian apa nih tugas KPAI? Oke, si anak memang sudah meninggal, tetapi lihat, kita cari tahu penyebabnya apa. Masalahnya sehingga apa? kami meminta setiap anak yang mengakhiri hidup atau anak meninggal dengan tidak wajar itu harus diotopsi Mbak. Kami meminta aparat penegak hukum demikian. Kenapa? Karena dengan diotopsi itu akan tahu penyebab sebetulnya dia meninggal karena apa. Oke, dia mengakhiri hidup, tapi kan tidak tahu sebelumnya apakah ada luka-luka, ada kekerasan yang mengikutinya atau tidak. Sekali gitu kan, lagi Mbak? kita kembali pada hak anak yang sudah meninggal adalah
mendapatkan kejelasan penyebab kematiannya dan tidak terstigma negatif. Oke, jadi message-nya itu ya Mbak ya, Ya. tetap kita ini kaji. Nah Ya. kalau melihat tadi kan memang kasusnya itu trennya juga naik seperti itu. Nah kalau dari hasil pemantauan dari teman-teman KPAI sendiri sebenarnya apa sih Mbak yang menyebabkan salah satu pada akhirnya tingkat ini kekerasan pada anak ini jadi meningkat, terutama yang Kekerasan. Iya, Oke, betul. kekerasan secara Iya, umum ya. secara umum. Oke, kalau kekerasan secara umum satu pengasuhan, Mbak. Iya, oke. Termasuk anak mengakhiri hidup itu. Iya. Faktor utamanya karena pengasuhan. Oke. Pengasuhan negatif, kemudian di rumah mungkin orang tuanya berpisah, Oke. kemudian cara memberikan pengasuhannya juga tidak maksimal. Oke. Nah, terus yang kedua adalah bullying. Ini saya beberapa waktu yang lalu sudah me-warning Oke. ya semua pihak, terutama sekolah-sekolah juga. Iya. Bahkan di status saya pribadi saya munggah ada menormalisasi junioritas dan senioritas. Itu adalah awal adanya relasi yang tidak setara. Dan relasi tidak setara itu penyebab awal dari bullying. Bullying itu Mbak, termasuk mungkin S2, S3 saya, tesis dan disertasi saya memang fokus di bagaimana pencegahan anak-anak dari bullying dan tawuran ya. Itu memang menjadi apa ya, kalau dikata bisa sembuh apa enggak, bisa sembuh selagi relasi kuasa tidak ada. Iya. Di kelas nih misalnya betul, ya. Betul. Itu anak pejabat. Itu tidak. Udah relasi nggak setara kan? Iya, betul. Dengan kemampuan orang tuanya dia bisa melakukan banyak hal. Atau mungkin mohon maaf, itu kaya, kamu KIP. KIP iya, tahu ya? Tahu penerima itu. Iya, penerima. Bantuan. Itu juga masalah, Mbak. Oke. Nah, sekarang gimana cara menyelesaikan biar tidak ada relasi yang tidak setara? Ya, selain junioritas itu relasi yang tidak setara juga. Relasi setara juga menjadi penyebab bullying. Gimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya sederhana saja. Sampaikan kepada murid dan guru harus memberikan contoh ya, bahwa kamu semua sama. Ini tingkatnya saja yang berbeda, kesempatan belajarnya saja yang berbeda. Tetapi bahwa dia sekarang kelas 3, kakak kelas Anda kelas 3, Anda kelas 1, ini kesempatan saja, tapi bukan junioritas dan bukan senioritas. Terakhir di Blitar ya Mbak ya, yang pengeroyokan dan lain sebagainya. Itu juga terjadi karena adanya junioritas dan senioritas. Ya. Oke. Nah kalau misalkan tadi kan ngomongin juga sistem ya Mbak ya, kayak gini. Kalau misalkan kita ngelihat ya kejadian hari ini nih kasus di sekolah misalkan bullying. Nah sebenarnya kalau dari Mbak Dia sendiri melihatnya kondisi di sekolah hari ini terhadap kekerasan yang terjadi pada anak-anak itu sesiap apa sih mereka menanggapinya terus atau menindaklanjutinya, karena kalau kita lihat kan tadi ya memang pola pengasuhan tuh jadi titik ibaratnya titik dasar lah ya untuk bisa anak-anak terhindar dari tapi bentuk itu di kekerasan rumah, itu ya di kan? rumah. Tapi kan kita nggak bisa menutup kemungkinan juga ya Kak, Yang sepertiga waktu anak-anak ini di sekolah. Betul. Kayak gitu. Betul Nah sekali. pertanyaannya adalah apakah hari ini sekolah kita yang ada di negara kita ini sudah menjadi ekosistem yang aman nih untuk anak-anak kayak gitu. Kalau Mbak Dia melihatnya seperti apa Mbak? Oke Mbak, kita kembali ada Permendikbud Ristek Dikti 46 Iya, tahun 2023 ya. ya. Sebenarnya Iya. itu langkah yang bagus ya Oke. untuk menciptakan kondisi sekolah bebas dari bullying, karena ada tim-tim di situ di setiap sekolah, wajib bahkan. Nah, terus kemudian yang kedua adanya sekolah ramah anak. Itu juga tagline yang bagus ya, tetapi sekali lagi ini banyak yang masih formalitas, sekedar memenuhi unsur, sekedar ya udah untuk pelengkap. Persoalannya adalah mereka tidak paham. Tim ini nggak paham mau ngerjain apa. Nanti kalau ada kasus tutup. Ya, sekolah saya selalu menekankan kepada sekolah dimanapun yang mungkin saya datangin ya. Saya kan bilang bahwa sekolah yang baik bukan sekolah yang tanpa masalah loh. Dan ini sudah saya sampaikan ke Kemendikdasmen ya sekarang ya. Sekolah yang baik bukan sekolah tanpa masalah, tapi sekolah yang stand dan bisa menyelesaikan masalah, termasuk bullying. Saya cukup mengakui beberapa sekolah yang kemarin sempat terhujam luar biasa karena bullyingnya, tapi bisa tetap berdiri dan menyelesaikan. Nah itu sekolah yang bagus, dan kami mendorong Kemendikdasmen mungkin kalau ada bagian dari akreditasi atau asesmen sekolah
perlu rasanya ditekankan bahwa sejauh mana sekolah siap untuk menyelesaikan konflik dan menyelesaikan persoalan. Karena masalah anak banyak, ini hanya kekerasan loh Mbak, belum kekerasan seksual, Betul. belum pornografi, belum tawuran dan seebyek lainnya, di mana anak-anak ketika keluar rumah merasa pengawasan sudah selesai. Nah, Bu Dia kan berbicara tentang sekolah nih. Saya kira-kira 10 tahun yang lalu nih sekolah. Ketika saya mendapatkan bullying kan tidak pernah diajarkan nih sama sekolah. Ketika kamu dapat bullying seperti ini, kamu melapor ya ke guru ini, ke guru ini, ataupun datang ya ke ruangan ini gitu. Kan kita bingung. Kak Sri gitu juga nggak sih? Betul. Nah, kalau sekarang ini apakah sudah ada perubahan nggak sih Bu Dia di sekolah atau? Mestinya dengan sosialisasi Permendikbudristek Dikti dan timnya, itu harusnya sudah ada sosialisasi. Tapi sederhananya saya selalu bilang pada pelajar semuanya, berani ngomong dan berani lapor. Dua aja. Berani ngomong, berani lapor. Memang ini berat sekali loh bagi korban bullying. Mau dia ngomong sama orang tuanya aja berat. Apalagi dia mau lapor. Tetapi dengan adanya dunia media sosial sekarang, saya pikir ya semoga teman-teman adik-adik pelajar juga lebih berani untuk speak up. Dan sekali lagi kalau ada yang speak up, tolong jangan dibully dong. Iya betul. Karena untuk menyembuhkan dirinya dibully aja udah luar biasa, malah dibully lagi. Betul. Gimana kita bisa memutus rantai bullying nih kalau seperti itu? Siap, berarti ekosistemnya ini ya benar-benar harus mulai sadar. Kalau tadi kan kalau kita mulai dari hak ya, salah satunya kan hak partisipasi anak juga kan Mbak ya. Jadi memang kita di keluarga itu sudah memang harus orang tua ini mengajarkan mereka mau bersuara. Karena konteksnya itu kan ketika kayak mereka menghadapi kekerasan ataupun hal-hal yang tidak wajar ya di luar, ya mereka tidak segan untuk melaporkan itu ke orang dewasa di sekitarnya. Mestinya begitu. Oke, berarti ini memang PR luar biasa ya Mbak dari orang tua juga. Dan satu lagi Mbak, mungkin kita kembali pada konteks pendidikan, kan ada 3 pusat pendidikan ya. Satu keluarga, sekolah, masyarakat. Kalau sekarang udah nggak 3 Mbak, 4. Yang satunya media sosial. Iya, no viral, no justice. Iya, jadi harus 4 nih. Putri pusat 4 pusat pendidikan ya. Oke. Sepakat. Nah, terus tadi ngomongin ini ya Kak. Berarti tadi kan Kak Sri juga nanya terkait dengan bullying yang dihadapi sama anak-anak hari ini, bahkan dari dulu juga udah menghadapi. Nah, kalau semakin sini kan kita juga ngomongin bullying akan relate juga sama kesehatan mental nih Mbak ya. Kayak gitu, kesehatan mental nih. Nah, pertanyaannya adalah ini juga jadi menarik nih Mbak, karena kan beberapa kadang guru bimbingan konseling kan ada di sekolah. Iya, ada. Kayak gitu. Nah, kalau kita ngelihat beberapa kasus yang di beberapa wilayah gitu, kadang kita ngelihat jadi pertanyaan juga nih, sebenarnya apakah peranan bimbingan konseling di sekolah ini sudah berjalan atau belum? Itu pertanyaannya. Dan yang kedua, apakah memang guru yang menjadi bimbingan konseling itu punya kemampuan atau punya pendidikan latar belakang yang psikolog gitu, karena itu jadi pertanyaan kita, karena nggak bisa kan Mbak tadi, jangan sampai ketika anak mengadu sudah punya keberanian ke sekolah malah mendapat respon yang tidak sesuai ekspektasi kita bersama gitu. Itu gimana Mbak Dia nih melihatnya nih? Wah, Anda bertanya pada orang yang benar. Karena saya juga alumni S1-nya bimbingan konseling. Nah ini menarik nih, akhirnya tepat ya Mas. Dan pernah menjadi guru bimbingan konseling juga. Jadi kalau kita lihat sejauh mana bimbingan konseling itu efektif apa tidak, itu kembali kepada person, guru tersebut. Kita mungkin bisa melihat Mbak, memang tidak semua guru BK ini backgroundnya bimbingan konseling atau psikolog ya. Sebenarnya bimbingan konseling sudah cukup ya. Psikolog lebih bagus ya. Nah kemudian yang kedua, karena melihat situasi saat ini dan semua seolah-olah diserahkan pada guru bimbingan konseling yang jumlahnya di sekolah itu, satu guru bimbingan konseling seharusnya mengampu 150 orang anak. Seharusnya Mbak. Kenyataannya satu guru bimbingan konseling mengampu 300. Itu udah nggak masuk akal kan? Nah, 2 kali lipat. Secara pribadi saya pernah menjadi guru bimbingan konseling, konslet Mbak kita. Nah, dengan kasus anak, kondisi anak yang luar biasa hari ini, jelas keteteran ya. Keteteran tahu ya Mbak? Iya betul. Ketinggalan jauh betul. Nah kemudian apa yang harus dilakukan? Saya secara pribadi pernah menyampaikan kepada Pak Menteri sekarang nih, Pak Menteri Desmond, Pak bisa nggak kalau guru BK ditambah itu 1. Jadi satu guru BK itu normalnya 70 orang anak. Itu masih dalam jangkauan Mbak. Tapi kalau 150 itu udah keteteran tadi. Iya, dan jumlah guru BK di Indonesia juga kurang. Nah, ditambah yang kedua adalah bisa nggak guru itu semuanya juga diberi
kemampuan untuk melakukan bimbingan konseling. Pembekalan Ya, dan ternyata itu sudah dilakukan sekarang. Jadi semua guru sekarang sudah dapat semacam pelatihan untuk jadi bimbingan konseling. Nah, kalau kita lihat kan Ibu dari fakta hukumnya ya, banyak yang beranggapan masyarakat itu, ini kan pelakunya anak ya, anak sama anak, jadi nggak akan mungkin nih dihukum berat gitu. Gimana nih pandangannya Bu terkait perspektif yang seperti itu? Enggak sih Mbak, kita tetap pada proporsi. Kalau anak korban ini kan dilindungi Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau pelakunya, anak pelaku ini masih berusia anak, itu memang ada undang-undangnya sendiri, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi tetap diproses hukum, tetapi di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu ada usia minimalnya yang bisa diproses hukum, yakni usia 13 tahun baru bisa diproses hukum. Kalau di bawah 13 tahun itu memang tidak bisa diproses hukum. Itu harus melibatkan orang tua karena masih tanggung jawab orang tua. Nah, ini di sistem peradilan pidana anak. Kalau saya sih mau dia anak melakukan sesuatu ya boleh-boleh saja, tetap diproses hukum, enggak masalah. Ya, di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak kan jelas. Tetapi kalau disamakan dengan orang dewasa, ya ini yang agak berbeda karena anak ini dia satu tidak bisa melakukan consent, Mbak. Oh iya betul, consent. Anak ini nggak bisa melakukan consent. Betul. Yang kedua, selama ini kami mendampingi anak pelaku ini juga korban dari pengasuhan tidak optimal orang tuanya. Betul. Bisa jadi dia sering mendapatkan perlakuan kasar orang tua sehingga dia melakukan itu pada temannya. Seringnya sih ya. Nah terus yang ketiga, kalau kemudian anak ini tetap diproses, jangan lupa di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 61, anak berkonflik dengan hukum harus dilindungi dan apa haknya, termasuk hak pendidikan, hak identitas pribadinya kan kalau melakukan langsung ini Mbak, ya itu sebenarnya udah sangat melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga hak lainnya sehingga anak masih punya masa depan. Nah ini kami sering Mbak ke LPKA, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. Coba deh mungkin kakak-kakak ataupun siapapun ke sana, bicara dengan anak-anak yang ada di LPKA, mereka dibina, tanya masih punya masa depan nggak, pengen cita-cita apa? Sebagian besar tidak punya cita-cita. Bahkan saya menemukan sendiri beberapa anak itu dia mending melakukan, misalnya udah pulang nih, kembali ke keluarga, nggak diterima keluarga, dia mending melakukan hal yang sama biar kembali lagi ke LPKA. Katanya saya di sini sajalah hidupnya, dan itu anak-anak, dia usianya masih panjang, mau jadi apa coba di kemudian hari? Apa dia selamanya akan menghabiskan waktunya di lembaga pemasyarakatan? Itu yang mungkin tidak dipahami banyak orang. Kita memang nggak setuju dengan perilakunya. Misalnya anak yang membunuh orang tua, anak membunuh temannya, kita sepakat bahwa perilakunya salah. Tetapi sekali lagi anak melakukan itu tidak berdiri sendiri, ada latar belakangnya. Betul. Iya. Termasuk mungkin yang kasus MAS ya, yang di Jakarta Selatan yang membunuh bapak dan nenek. Nah, itu kan tidak berdiri sendiri juga, ada latar belakang. Kenapa anak bisa melakukan itu? Walaupun kita nggak membela ya, tetapi yang terpenting adalah dia tetap proses hukum, tetap berjalan, tetapi haknya tetap dilindungi, tetap tetap dipenuhi ya. Oke, menarik banget ya. Menegangkan. Iya benar kalau ngomong ini. Nah, kalau dari KPAI itu sendiri, Ibu melihat korban-korban bullying, korban-korban kekerasan di lingkungan sekolah, apakah ada upaya-upaya nih untuk memulihkan bagaimana mereka bisa kembali ke teman-temannya, bagaimana guru tidak mendiskriminasi mereka di dalam kelas sehingga nilai turun ataupun menjadi tadinya duduk di depan, duduk di belakang, itu kan sering kita lihat ya curhatan-curhatan di sosial media juga. Betul. Apakah KPAI hadir juga di sana? Iya. Jadi yang kami lakukan adalah menyiapkan reintegrasi sosial, Mbak. Jadi kalau untuk korban kekerasan, ini kan satu, rehabilitasi medis dulu. Medis, kalau seksual juga medisnya, fisik juga medisnya. Yang kedua adalah rehabilitasi psikis. Disembuhkan traumanya. Disembuhkan traumanya dulu. Ini KPAI nggak bisa sendirian kalau menjangkau ini kan, sampai ke daerah ada UPTD PPA. Ya. Kemudian yang ketiga setelah rehabilitasi medis, rehabilitasi psikis adalah rehabilitasi sosial, yaitu lingkungannya, termasuk keluarga, termasuk teman-teman sepermainan, termasuk teman-teman sekolah. Disiapkan dalam artian ini loh ada anak seperti ini, mohon nanti
kita bisa menerima kembali dia ya. Terakhir reintegrasi sosial. Nah, reintegrasi sosial itu di rumah dia akan berangkat ke sekolah. Di sekolah nanti kan ketemu banyak orang. Nah, itu harus disiapkan termasuk gurunya dan lain sebagainya. Mbak, sebagian besar anak-anak korban kekerasan yang saya temui, oke, kasus sudah selesai. Tapi ternyata dia mendapat bulian baru. Kamu mantan korban. Kamu sudah mencelakai teman-temanmu. Yang di sekolah terkenal yang kemarin saya tangani, kan begitu. Ketika kembali ke sekolah, kamu sudah membuat kakak-kakak kelas atau teman-teman yang lain ini ya, jadi kayak gini. Ada, Mbak. Selalu ada seperti itu. Bullying lanjutan ya. Bullying lanjutan. Iya, partu ya, benar-benar. Ini jadi memang udah jadi sistemik banget dan udah jadi bagian kesatuan yang memang harus semuanya bisa turun Tangan lah bahasanya kayak gitu, Mbak. Nah, kalau tadi saya menarik yang ngomongin Permendikbud-Ristek-Dikti yang sebenarnya kan sudah ada di 2023. Nah, cuma kan balik lagi ya, inilah jadi permasalahan kita, monitoring pelaksanaan lah sebelum monitoring pelaksanaan, terus monitoringnya juga di lapangan kayak gitu. Jadi aturan udah ada tapi nggak dijalankan kayak gitu. Kalau kita ngomongin kan sebenarnya kalau kita mungkin bisa benchmarking di beberapa negara ya kan, beberapa negara tuh sudah menerapkan namanya safety child guard. Safety child guard ya, mungkin ini juga kalau menurut Mbak Dia gimana nih? Apakah memang ini perlu segera didorong nih? Karena ngelihat tadi Mbak Dia di awal menyampaikan kasus trennya meningkat kayak gitu, kekerasan. Dan yang tadi PR di rumah ada, itu PR orang tua kita bersama lah ya sebagai satu kesatuan. Nah, cuma untuk di institusi sekolah ini nih Mbak, apakah menurut Mbak ini udah jadi sesuatu hal yang nih harus nih safety child guard? Karena pada kenyataannya tadi ketika ada kejadian kasus apapun itu, kekerasan ya dalam bentuk apapun, ya pada akhirnya sekolah bingung mau ngapain kayak gitu, yang pada akhirnya kan anak jadi korban lagi Mbak kayak gitu. Nah, menurut Mbak gimana melihat apakah benar-benar kita perlu nih ngedorong sama-sama untuk negara ini, pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan atau pihak sekolah yang memberlakukan safety child guard ini gitu. Betul Mbak. Jadi KPAI 4 bulan terakhir ini memang concern di isu safety safeguard. Nah, betul. Jadi itu tidak hanya di sekolah Mbak, tapi kami mendorong juga di ruang publik. Ruang publik termasuk transportasi umum, terus ruang-ruang lain, RPTRA, itu di Jakarta ya. Kalau di tempat-tempat lain ya mungkin lapangan dan lain sebagainya. Pokoknya dimanapun itu anak harus punya gimana cara melindungi anak-anak kita. Dan juga di masyarakat, karena mohon maaf, pengeroyokan kan kadang terjadi di lingkungan kampung ya. Betul. Nah, itu sudah kami dorong, terus kami bersama civil society, bersama dengan kementerian, ini sudah merujuk pada gerakan nasional penghapusan kekerasan pada perempuan dan anak. Ini sudah dibahas lintas kementerian, lembaga, semuanya, CSO juga. Jadi itu bahasa lain dari safety safeguard yang versi Indonesia. Spill kan ini. Perlu kita dorong terus nih berarti. Iya, karena ini kita kawal ya Mbak. Ya, ini sudah masuk tahap drafting. Ya, terus kemudian mungkin setelah drafting kami finalisasi ya, biar menjadi gerakan nasional yang tidak hanya nasional saja, tetapi juga itu sudah terimplementasi dalam kehidupan. Wah, nice, kita kawal bersama. Betul harus. Mohon dibantu ya. Betul Mbak. Insya Allah kita kawal terus ya dari cerita kita ini ya. Karena memang itu salah satu hal yang penting ya Mbak ya. Kalau ngomongin tadi misalkan gerakan nasional kan bisa implementasinya di sekolah ya, zero bullying misalkan kayak gitu kan. Kalau kemarin ngobrol sama salah satu teman, kalau saat ini misalkan kita kan ada cap halal nih ya Mbak ya, misalkan cap halal kalau ya kan restoran atau kafe bisa isi ada indikator lain-lain, terus halal nih kayak gitu. Nah, bisa jadi ini diterapkan di sekolah juga kayak gitu. Ketika ada indikator yang memang ini bisa di stiker ini, ini sekolah dengan zero bullying kayak gitu. Nah, itu juga yang pada akhirnya masuk ke poin akreditasi yang tadi, karena ya harus sistem, didukung sistem yang kuat ini tadi. Kita kan negara tersistem. Nah, betul. Jadi semua mulai sistem dulu ya. Betul. Tapi nih Kak Sri, ngobrol dengan Bu Dia terasa sangat
berenergi ya, sangat. Iya. Mungkin sebelum mengakhiri pembicaraan kita ini, Bu Dia ada pesan-pesan nih khusus untuk orang tua dan guru-guru yang memang sehari-hari berhadapan dengan siswa-siswa terkait untuk menghindari terjadinya kekerasan-kekerasan seperti ini. Ada Bu Dia. Yang pertama untuk keluarga, karena ini pesannya beda ya, keluarga Dan berbeda, guru. sekolah berbeda. Untuk keluarga, berilah, wahai orang tua, berilah kasih sayang yang sama. Beri kasih sayang yang sama kepada semua anak. Dan kasih sayang itu tidak sama rata, tetapi sesuai dengan proporsi anak. Karena setiap anak terlahir berbeda. Setiap anak tidak untuk disamakan, dan tidak setiap anak itu untuk dibanding-bandingkan. Nah, kemudian untuk sekolah, ini yang terpenting adalah guru tidak hanya digugu dan ditiru. Tetapi guru harus menjadi teladan, tetapi selain itu juga guru harus bisa melindungi anak-anak. Nah, dengan cara apa? Sederhana sekali kok, contoh yang baik. Gitu. Nah, terakhir untuk semuanya, perlu satu negara untuk menyelesaikan kasus anak. Tidak hanya tanggung jawab satu kementerian, tidak hanya satu lembaga, tidak hanya tanggung jawab satu keluarga, tapi butuh satu negara. Jadi serius sekali kita membicarakan anak, sama saja membicarakan masa depan bangsa. Keren. Luar biasa. Perlu Bu satu Dia. negara untuk mengurusi anak-anak ini. Itu Saya salah jadi satu terpanggil kunci. nih untuk Iya dong, kita konsen. semua. Benar, karena tadi ya jangan sampai anak kuat, anak sehat, anak hebat, Indonesia kuat, Indonesia emas 2045 cuma jadi tagline ya Mbak? Ya, Betul, jangan dong. Jangan betul, juga jadi betul. Indonesia cemas kan? Betul, oke ini jadi pesan kita bersama ya. Aduh, menarik banget nih, cuma Terima sayang kasih, banget iya. kita karena waktunya udah habis. Ya. Mbak Dia, mungkin nanti kita akan ngobrol lagi ya di sesi-sesi berikutnya ya, karena makasih banyak Mbak Dia Terima kasih. sudah mau berbagi tentang kondisi anak-anak hari ini. Ya. Semoga kita semua bisa terus mengawal isu anak ini agar tadi anak-anak bisa terlindungi hak-haknya oleh orang dewasa di sekitarnya. Terima kasih Mbak Duosri. Terima Siap. kasih. Silakan. Dan untuk teman-teman di luar sana, teman-teman pendengar podcast cerita kita, hal-hal yang viral pada saat ini menjadi alarm untuk aware kita semua. Mari kita sama-sama melindungi anak Indonesia. Ya, sampai jumpa lagi dengan kita berdua. Saya Sri Gusni Dan saya Sri Gustina. dalam acara Podcast Cerita Kita. Sampai jumpa. Sampai jumpa.